Satu lagu dari Carly Rae Jepsen dengan Hai sahabat Raka. Wow, hari ini cerah banget ya kira-kira semua sahabat Raka. Sahabat Raka, memang mungkin sahabat Raka pernah dengar sama ungkapan yang Semuanya sahabat Raka, halo, selamat hari Kamis yang cerah ceria ini. Sudah jam Hari Lansia Nasional. Ini Mariska sudah tersambung dengan Dr. Irma Ruslina Devi, ya. Mariska panggilnya Dr. Irma aja nih, ya. Selamat pagi, dokter. Pagi, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi sudah wabarakatuh. Sama-sama nih dok ya. Ini mau mendapatkan informasi yang sangat penting dan sangat menarik juga nih dok ya. Tapi sebelumnya nih dok, ini Mariska mau tanya dulu, kalau Hari Lansia Nasional ini tanggal berapa nih dok sebenarnya? Iya, ini kalau sejarahnya dulu tuh karena pada saat rapat PPKI tanggal 29 Mei itu ada salah satu anggotanya itu lansia, Teh Mariska. Jadi saya lupa namanya, KRT siapa gitu ya. Nah itu beliau itu salah satu lansia yang hadir di rapat persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sejak saat itulah maka tanggal 29 Mei itu diperingati sebagai Hari Lansia Nasional. Oke, 29 Mei berarti ya dok ya. Oke. Oke. Ya, baru lewat beberapa hari yang lalu. Betul ya. Dan ini untuk tahun ini dok, ini menjadi temanya menjaga kemandirian lansia, betul? Iya. Nah, supaya lebih bersemangat. Nah, ini nih ya, dok. Apalagi dok kalau misalkan kita dengar nih, kalau misalkan usia sudah mencapai lansia nih, dok ya, biasanya berbagai penyakit datang ya. Terus juga mungkin kayak apa kalau lansia itu misalkan seperti ada apa namanya ya, mungkin ada yang pikun juga, seperti itu, banyaklah gangguan-gangguan kesehatan ya dok ya, seperti itu. Dan ketika hadir COVID-19 juga, ini yang diwaspadai adalah lansia, karena lansia ini rentan banget terkena penyakit apapun itu ya dok ya. Jadi ini gimana nih dok ya, apalagi Mariska juga sempat dengar katanya semakin tua justru semakin misalkan tingkah perilakunya atau psikologisnya malah terbalik nih dok katanya. Nah, sedangkan kan ini biar lansia ini tetap bisa menjaga kemandiriannya yang tadi nih dok. Ini jadi bagaimana nih dok kalau menurut dokter Irma nih? Ya, makasih Teh Mariska. Jadi tadi saya mau ralat dulu. Kalau tema yang tahun ini itu sebetulnya tema untuk lansianya adalah lanjut usia bahagia bersama keluarga. Wah, keren nih. Cara bahagianya sekarang harus seperti apa gitu ya. Nah, bahagianya adalah supaya biar bahagia itu kita ingin bisa mandiri, lebih mandiri gitu. Jadi si orang tua ini bisa mandiri sehingga anggota keluarganya pun tidak terlalu terbebani seperti itu. Sebetulnya bukan masalah sudah tua terus jadi lupa ya Teh. Betul. Normalnya adalah orang tua itu boleh lupa tapi sedikit, nggak boleh sampai pikun. Iya. Jadi kalau pikun itu nggak boleh Teh. Iya. Oke, Mariska masih nunggu kelanjutan dari dokter Irma nih. Seperti ada problem jaringan ini. Oke. Iya, meskipun kita tahu sahabat Raka katanya kalau misalkan semakin tua ini ingatannya semakin berkurang seperti itu, seharusnya semakin tua ya tadi seperti yang sudah disampaikan juga, apalagi dengan tema yang sesuai seperti sekarang, yaitu biar lansia tetap selalu bahagia nih. Bahagia seperti apa gitu kan, ini biar tetap selalu sehat intinya, dan selalu bahagia juga bersama keluarga juga. Intinya harus seperti itu ya, karena semakin tua meskipun kita banyak misalkan karena semakin tua banyak penyakit yang bisa menyerang, gampang sakit, tapi yang namanya kesehatan harus tetap selalu dijaga ya. Tidak mengenal usia yang namanya kesehatan, mau muda mau udah lanjut usia juga harus tetap sehat ya. Mariska coba tersambung lagi dengan RSHS ya. Sebentar. Oke, Mariska coba tersambung lagi dengan RSHS Bandung. Ini kepotong nih tadi, padahal lagi seru-serunya kita ulangi lagi nih ya, cari tahu lagi sama dokter Irma nih. Ya, biar kalau kita punya orang tua yang sudah memasuki lanjut usia, biar selalu bahagia dan selalu sehat juga nih intinya ya. Apalagi
mandiri harus juga ya. Jadi kalau semakin tua semakin bahagia, semakin sehat juga nih ya. Mari kita coba tersambung lagi dengan Dr. Irma nih dari RSHS Bandung. Apakah sudah tersambung atau belum? Kita coba cek kembali ya. Oke, Mariska masih menunggu untuk Dr. Irma untuk tersambung kembali ya. Dan untuk sahabat Raka nih, yang hari ini mau tanya-tanya nih seputar biar lansia bahagia atau menjaga kemandirian lansia nih. Ini sahabat Raka boleh lewat SMS atau WhatsApp di 081114977787 atau juga lewat live Instagram langsung ya di @rakaafambandung. Ada kolom komentarnya, tinggal langsung aja tulis di kolom komentarnya. Mari kita coba tersambung lagi nih. Oke, dokter, siap. Ini dinanti-nanti lagi ya. Kita nggak apa-apa, Dok. Tadi sampai mana ya? Nah, yang tadi, Dok, untuk lansia bahagia tadi, Dok. Oh iya, jadi salah satunya untuk menciptakan kebahagiaan dari lansia itu sendiri ataupun dari keluarga itu adalah dengan mempertahankan kemandirian teh. Jadi kemandirian itu apa sih sebetulnya? Kemandirian itu sebetulnya adalah kemampuan untuk bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Oke. Jadi terutama teh untuk aktivitas sehari-hari. Yeah. Contoh apa? Contoh misalnya makan, minum, kemudian mandi, kemudian berganti baju, seperti itu ya, bebersih gitu. Nah itu sebisa mungkin itu diusahakan mandiri teh. Kalaupun misalnya harus minta bantuan, tapi kalau bisa seminimal mungkin gitu, sehingga tidak merepotkan orang lain seperti itu. Jadi salah satu yang bisa untuk membantu untuk menciptakan sebuah kebahagiaan di hari tua adalah kemampuan untuk mempertahankan kemandirian. Nah itu ya, meskipun Dok tadi Mariska juga sempat bilang nih kalau semakin tua banyak sekali penyakit yang bisa kena gitu ya, rentan kayak gitu. Tapi itu kembali lagi ya, Dok ya, ini justru semakin tua harus semakin sehat dan semakin bahagia ya, Dok ya. Nah Mariska ini aduh. Jadi, ya. Nah oke, jaringannya ya udah. Ada beberapa faktor Teteh sebetulnya yang bisa membuat lansia itu mandiri atau tidak ya. Yeah. Yang pertama itu adalah faktor dari dalam diri lansianya itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya tadi yang seperti Teh Mariska bilang, penyakit misalnya ya, penyakit yang diderita. Seperti misalnya kalau pada orang tua suka sakit lutut misalnya seperti itu ya, atau sakit pinggang ya. Seperti tadi yang Teteh juga cerita, ada yang sudah pikun seperti itu ya, itu kan penyakit itu dari dalam dirinya. Nah kemudian itu adalah faktor internal Teh. Nah sekarang ada lagi namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal itu adalah lingkungan Teh, lingkungan rumah. Apakah lingkungan rumahnya itu mendukung agar lansianya itu bisa mandiri? Contoh, di kamar mandi, kalau boleh di kamar mandi itu ada pegangan Teh, ada handrail sehingga nanti pada saat lansianya mau berdiri nggak usah minta tolong orang buat pegangan ya. Atau misalnya toiletnya yang tadinya toilet jongkok, kalau misalnya memang ada biaya diganti menjadi toilet duduk seperti itu. Atau misalnya dimodifikasi Teh, dibikin seperti bangku di atasnya, kemudian tengahnya diberikan lubang gitu, jadi posisinya tetap bisa duduk, nggak terlalu capek nanti kalau misalnya dari posisi jongkok harus berdiri. Itu buat orang tua yang memang udah sakit lutut kan kasihan ya Teh. Jadi memang sebaiknya lingkungan pun harus mensupport gimana caranya supaya orang tua itu mandiri gitu. Jadi jangan cuma ibu harus mandiri, ya tuh namanya juga usaha ya. Jadi usaha kan harus dua belah pihak Teh. Nah seperti itu ya Dok ya. Lingkungannya gitu. Betul. Lingkungan ya Teh. Terus itu faktor eksternal. Yang kedua adalah lingkungan. Yang kedua adalah keluarga Teh. Jadi gini, kalau di Indonesia, sebetulnya mungkin bukan di Indonesia aja ya, cuman di beberapa negara Asia itu polanya adalah karena orang tua itu sudah merawat anaknya dari kecil, jadi pada saat sudah tua itu anaknya harus merawat orang tuanya. Dalam arti apa? Semuanya nggak boleh. Nggak boleh masak, nggak boleh bebersih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pokoknya mama sama papa diem aja duduk manis. Yang penting rumah bersih gitu ya. Nah itu juga sebetulnya nggak terlalu bagus Teh Mariska. Ya tapi mindsetnya sekarang seperti itu ya banyaknya ya Dok ya di masyarakat ya.
Karena maksudnya sayang ya, nyaah kan gitu ya Teh. Betul. Tapi sebetulnya nggak terlalu mendukung untuk bisa mandiri, karena orang tua nanti jadinya lebih diam, lebih nggak aktif, dan itu malah justru nggak bagus Teh, buat kesehatan nggak bagus, buat pikiran kognisi juga nggak bagus. Itu jadi harusnya mah orang tua mah tetap aja mau bebersih mah nggak, mau sasapu silahkan gitu, nggak apa-apa. Mau cuci piring boleh, cuman mungkin hari dulu mah cuci piring 10 piring, sekarang mah udah cuma 2 aja, atau yang bekas piringnya sendiri aja dicuci gitu ya. Itu jadi nggak cuman dari orang tuanya aja faktor yang untuk mendukung kemandirian, kadang-kadang justru faktor eksternalnya itu justru yang malah lebih lebih menghambat gitu Teh. Hari orang tuanya mau udah mau gitu ya Teh, hari keluarganya Teh nggak ngasih kan, udahlah nanti malah jatuh misalnya gitu ya, khawatir jatuh gitu ya Teh. Sama satu lagi ini Teh yang penting, karena pernah ada di saya gitu ya Teh pengalaman, ini mah pengalaman pribadi. Jadi gini, saya punya pasien waktu itu, saya tanya kan ibu kalau di rumah makannya gimana? Terus ibu itu bilang, saya disuapin dok. Kenapa disuapin? Saya bilang gitu. Padahal Teh si tangan Teh masih bagus. Terus ibu bilang apa? Ibunya bilang ini, soalnya kata anak saya kalau saya makan sendiri lama. Gitu Teh. Kan jadi sedih ya. Maksud saya gini, sebetulnya kan kita juga dulu waktu kecil makannya lama ya Teh, udah gitu membalatak. Nah jadi sekarang kalau misalnya memang masih bisa makan sendiri walaupun lama nggak apa-apa gitu. Jadi enggak, dipersilahkan supaya apa? Supaya kemandiriannya tetap terjaga Teh. Karena apa? Karena bisa mandiri itu ya buat orang tua itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang penghargaan gitu buat dia sendiri, karena kan udah tua ya. Kebanggaan tersendiri kalau misalnya saya masih bisa makan sendiri. Saya masih bisa mandi sendiri, saya masih bisa pakai pakaian sendiri. Itu tuh kebanggaan gitu Teh. Jadi bantulah orang tua kita ya untuk bisa tetap bangga dengan dirinya sendiri gitu. Sementara misalnya beliau udah nggak kerja, tapi kan dengan bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, itu kan sudah tidak merepotkan orang ya Teh, dan itu sangat-sangat membahagiakan buat beliau-beliau gitu. Nah, tuh ya. Jadi mungkin sebenarnya misalkan di keluarga sekitar juga bukan tidak ingin direpotkan ya kalau misalkan sudah punya orang tua lansia ya. Tapi balik lagi tetap harus saling intinya ya Dok ya. Sekarang misalkan membiarkan untuk mandiri, tapi dari kitanya nih misalkan anak-anaknya atau cucu-cucunya harus tetap mendukung orang tua kita, bagaimana caranya beliau bisa mandiri tapi tetap ada support ya, atau tetap ada pengawasan dari kita di Dok ya. Sama ini Dok, betul. Kalau perawatan diri dari lansianya sendiri ini apa aja mungkin Dok? Ya, jadi gini Teh, kalau yang namanya perawatan diri itu sebetulnya ada yang basic, ada yang advance, jadi dalam arti lebih rumit gitu ya Teh ya. Kalau perawatan dasar itu seperti misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, mandi, makan, kemudian bebersih, ganti baju, kemudian naik turun tangga, seperti itu tuh masih yang basic Teh. Kemudian nanti itu yang basic, jadi seenggaknya basic harus bisa sendiri ya, ganti baju, nyisir, grooming gitu Teh, pokoknya berdandan lah ya, merapikan diri sendiri gitu. Jadi nggak cuma sekedar pakai baju, tapi kan misalnya kalau yang ibu-ibu pakai kerudung, misalnya mau pakai make up atau apa gitu ya. Jadi pakai make up itu sebetulnya pada orang tua itu merupakan simbol bahwa beliau itu masih mau loh bersosialisasi gitu. Jadi jangan malah gini, kenapa udah nenek-nenek kok dandan gitu, jangan digituin gitu. Jadi kasihan gitu. Itu padahal salah satu kemampuan grooming itu kemampuan untuk mandiri deh, salah satu kemampuan dari kemandirian ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada aktivitas yang lebih advance, yang lebih sulit, kita bilangnya namanya instrumental of daily living. Itu apa contohnya? Contohnya adalah misalnya naik public transportation, alat angkutan umum. Naik angkot, naik ojek, naik bis, naik kereta api, naik pesawat gitu ya Teh. Nah, kemudian memasak. Ternyata memasak itu Teh, itu tuh bukan hal sepele buat orang tua. Kenapa? Karena ternyata dalam memasak itu perlu step-step yang harus dijalankan gitu ya. Misal, motongin wortel dulu, nanti ngulek bawang, terus nanti ditumis dulu, baru dimasukin wortelnya, habis itu ditambahin apa, sampailah nanti akhirnya jadi sop, misalnya seperti itu. Nah, sequence itu, urutan-urutan itu tuh menjadi penting Teh untuk orang tua, karena
kalau pada orang tua yang pikun atau demensia, itu beliau sudah nggak bisa lagi melakukan itu. Gitu. Okay. Jadi itu adalah kalau kita mungkin mikir gini, apa sih cuma masak doang? Iya. Gitu. Enggak, buat orang tua enggak. Orang tua itu penting gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang mau masak, mama mau masak, enggak. Jadi jangan, udah mama nggak usah masak lah, nanti malah balatak, nanti malah lama gitu. Jangan deh, jangan, nggak apa-apa masak aja gitu ya. Ini yang kedua contohnya. Contoh yang ketiga itu apa? Contoh yang ketiga adalah menggunakan telepon, Teteh. Menggunakan telepon. Gimana nih menggunakan telepon nih, Dok? Iya, menggunakan telepon. Iya, jadi gini Teh, orang tua itu kan kalau zaman dulu mah kan gini. Jadi menggunakan telepon itu susahnya kenapa? Karena harus cari nomor dulu kan, Teh? Iya. Ya, cari nomor dulu gitu. Nah, ini kalau misalnya mungkin belum terbiasa nih misalnya pakai HP Android, ya itu jadi masalah lagi. Kemudian mencari nomornya misalnya, mencari salah satu nomor yang mau dihubungi, itu kan perlu effort, perlu kemampuan. Bagaimana cara mencari? Kalau untuk orang muda mungkin nggak masalah, tapi untuk orang tua itu sesuatu banget. Dimana untuk mencari bisa gini, untuk nyari kan berarti harus berdasarkan alfabet mah gitu ya. Berarti nanti mama harus ke kontak dulu gitu, bagian kontak. Dari kontak nanti lihat, mama maunya huruf apa, so klik dulu huruf, misalnya kayak gitu ya. Jadi step-step itunya tuh yang penting gitu. Jadi kenapa dikatakan instrumental atau advance? Karena itu merupakan step-step, ada stepnya Teh. Ada sequence yang harus dijalani, makanya kita bilang instrumental. Seperti itu, Teteh. Oke, ya apalagi tadi kalau ngomongin soal gadget ya, Dok ya. Ini kayaknya orang tua juga perlu juga gadget ya. Siapa tahu anaknya mau ngubungin anaknya mungkin, meskipun anaknya masih di dalam kota ya, tapi rumahnya mungkin tidak serumah gitu kan, kayak gitu. Jadi sekarang sebenarnya orang tua juga dituntut untuk bisa gadget. Terus oke lah telepon ya, Dok ya. Dan sekarang musimnya mungkin jauh-jauh dari sosmed, tapi pesan teks lah ya, misalkan seperti WhatsApp lah, seperti itu kan berganti yang ibaratnya dalam ngetiknya pun mungkin perlu kesabaran nih kalau misal orang tua ya, Dok ya. Nah, ini mungkin sempat juga nggak, Dok, gimana boleh berbagi sharing seputar lansia yang misalkan menggunakan aplikasi WhatsApp nih, Dok, gimana nih? Ya, benar Teh, setuju. Jadi gini, di beberapa negara ya, dan saya nggak tahu di Jakarta mungkin sudah mulai, tapi di Bandung saya belum lihat, dan ini bisa kita contoh sebetulnya Teh. Jadi gini, ada kursus untuk memakai WhatsApp buat orang tua. Oke, ada kursusnya. Siap. Ada kursus, jadi gini, ada volunteer itu yang memang relawan yang memang beritikat baik untuk mengajarkan bagaimana cara memakai WhatsApp buat orang tua Teh, dan itu buat orang tua tuh ini banget menyenangkan gitu, karena itu tadi ya, beliau kan nggak biasa memakai gadget, sehingga pada saat beliau bisa memakai gadget itu buat beliau tuh ini sekali membanggakan gitu, aku udah canggih loh, aku jadi nenek canggih, aku jadi kakek canggih yang melek teknologi gitu. Nah jadi memang betul bahwa kita perlu memperkenalkan gadget ya, apalagi sekarang itu zamannya pandemi, zamannya COVID, di mana kita nggak bisa silaturahim offline ya Teh, nggak bisa ketemu. Jadi memang yang disarankan adalah memakai video call Teh, bukan texting. Karena kalau texting itu ekspresi kita nggak kelihatan, kita betul. Lagi seneng gitu ya. Nah, happy-nya kita tuh nggak. Jadi gini, kalau pakai teks tuh kita happy nggak kelihatan kan ya Teh. Jadi orang tua kan pengennya ngelihat anaknya happy, cucunya lagi ketawa senyum. Kalau foto kan nggak gerak ya. Sekarang ada sih aplikasi yang bisa bikin gerak foto ya Teh, tapi kan nggak rame, nggak live gitu ya. Jadi sekarang yang disarankan adalah kalau nelpon orang tua, cobalah pakai video call. Karena itu mengobati kerinduan, mencegah depresi, mencegah isolasi gitu. Tapi bukan hanya sama anggota keluarga ya Teh, sama temannya juga gitu. Jadi bisa melihat, oh ini Mariska lagi senyum loh, lagi pakai baju biru loh gitu. Itu kan buat orang tuh seneng ya Teh ngelihat, si Teh ternyata cantik banget gitu. Ternyata happy, mukanya cerah, cantik, ceria gitu. Itu kan bisa nularin happy juga buat orang lain Teh gitu. Betul. Jangan cuma sekedar mam udah makan apa belum, mas selamat hari raya gitu, asa datar ya kalau kayak gitu. Meskipun udah ada emoticon juga kayaknya tidak mewakili ya Dok ya. Tidak mewakili. Ya betul Teh, betul. Jadi
Saran saya memang kalau boleh dan kalau memang punya kuota berlebih, tolonglah diteleponnya pakai video call. Memang lebih banyak ini ya, kuota terpakai lebih banyak ya Teh. Tapi ya kalau buat orang yang kita sayang, buat orang tua kita kan nggak ada salahnya gitu ya. Toh lama juga nggak ketemu gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang menyempatkan diri, callingnya itu lewat video call, nggak hanya texting saja gitu. Nah tuh, ini ternyata ada manfaatnya juga nih ya, video call untuk orang tua kita. Apalagi kalau misalkan yang tadi, jangankan rantau jauh tapi beda rumah juga, tapi susah ketemu kan Dok ya. Ini sangat bermanfaat sekali ini kalau video call ya, dibanding nanti kalau misalkan texting nanti ada salah paham atau apa, ribut lagi di situ ya. Tapi kalau misalkan langsung lihat kayak gini kan tambah enak nih Dok ya. Ini kayaknya masih ada hubungannya juga Dok sama gadget atau mungkin sosial media. Nah, kalau lansia sendiri nih, ini untuk bersosialisasinya gimana Dok? Nah, ini kan Mariska sempat dengar juga beberapa tahun yang lalu, khususnya di Kota Bandung nih, banyak kegiatan-kegiatan yang khusus untuk lansia. Cuman karena COVID-19 ini jadinya, jadinya nggak ada lagi deh denger ada kegiatan-kegiatan untuk lansia nih Dok. Betul. Ini sebetulnya agak sedih ya, karena memang beda antara online sama offline. Kalau online tuh kita nggak bisa interaksi langsung ya, walaupun muka kelihatan ya, tapi kan kita nggak bisa touching, kita nggak bisa lebih ekspresif gitu. Saya sendiri susah nih sebetulnya, karena saya nggak lihat Teteh langsung, melihat si Teteh ada di situ, cuma kalau ngomong kayaknya lebih enak ya. Jadi sekarang ini memang seperti pengajian itu sekarang sudah ada pengajian online ya Teh. Kemudian banyak webinar-webinar yang memang bisa mengantisipasi online. Cuman memang keterbatasannya adalah untuk orang tua yang memang belum paham tentang gadget atau misalnya tidak punya gadget yang Android, itu kan sebetulnya yang kasihan ya, sedih gitu maksud saya. Nah, menyiasatinya gimana? Menyiasatinya sebetulnya Teh bisa dengan olahraga sendiri di rumah misalnya gitu, atau olahraga dengan anggota di rumah. Jadi apapun yang bisa dilakukan, apapun yang bisa membuat lebih aktif, tolong itu tetap dilakukan. Misal gini aja, tetangga sama tetangga kan jauh-jauhan ya, katanya nggak boleh deketan ya. Kan biasanya kalau tetangga mah pagarnya nggak terlalu tinggi, mudah-mudahan nggak terlalu tinggi pagarnya, jadi masih bisa ngeliat lah gitu ya. Janjian dulu yuk, misalnya berjemur aja Teh, berjemur di depan rumah gitu ya. Sehari-hari tuh ini banget, itu udah cukup untuk bisa meningkatkan sosialisasi, asal memang ada temennya sebelah sana gitu. Kalau berjemur sendiri juga sama aja bohong sebetulnya kan. Nah jadi sebisa mungkin memang komunikasi tuh nggak putus Teh. Komunikasi dengan teman, komunikasi dengan tetangga, apalagi ya dengan keluarga, karena ternyata semakin banyak orang tua itu berkomunikasi dengan dunia luar, semakin banyak orang tua punya teman, punya lingkungan sosial yang mendukung, itu lebih tidak mudah terkena depresi dibanding orang yang banyak di rumah Teh gitu. Tapi bukan berarti gini ya Teh, banyak nonton TV jadi nggak depresi, enggak Teh, bukan. Karena kalau TV itu satu arah Teh. Kalau TV satu arah, nggak ada teman ngobrolnya kan. Kalau kayak saya sekarang kan saya ngomong, dipaksa berpikir untuk memberikan pendapat. Nah itu akan lebih bermanfaat gitu. Seenggaknya misalnya gini, ibu saya mendengarkan cerita temannya, kemudian memberikan saran untuk temannya seperti apa, atau hanya sekedar cerita tentang cucunya kemudian dikomentari oleh temannya, itu juga sebetulnya sudah cukup Teh, sudah cukup untuk membuat suatu lingkungan sosial atau komunitas yang bisa membantu meningkatkan peran kognisi. Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Kalau kognisinya bagus, kemandirian juga bagus. Kemandirian bagus, yang happy siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya iya, keluarganya juga iya gitu Teh. Jadi lebih ke arah sana kita ingin mengendorse, menyemangati gitu. Jadi nggak usah juga sedih kalau misalnya saya nggak punya HP Android Dok. Oke, nggak punya HP Android nggak apa-apa. Sekarang HP biasa aja, cerita sama teman. Kalau misalnya nggak punya HP Android kan cerita ya Teh, maksudnya ya nggak bisa lihat muka memang, tapi at least bisa lah gitu ya. Atau misalnya cerita sama anaknya, dulu bapak gimana, dulu ibu gimana. Anaknya juga harus mau cerewet ya Teh, misalnya Pak cerita dong dulu bapak ketemu ibu gimana sih gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan Teh, insya Allah ya, tanpa harus tergantung dengan gadget seperti itu.
Nah, seperti itu ya, karena kalau ngomongin bersosialisasi, ini lansia juga masih perlu bersosialisasi ya dok ya gitu. Jangan cuman misalkan lingkungannya cuman dalam rumah aja yang tadi, kan perlu dunia luar. Meskipun tadi kata dokter juga karena sekarang pandemi ya, ini masih bisa ngobrol sama tetangga deket dulu deh ya, nggak usah yang jauh-jauh, biasanya kumpul komunitas yang seperti itu ya dok ya. Nah, ini betul. Karena ini ngomonginnya masih pandemi juga, Dok. Terus ini sampai sekarang awal Juni pun Bandung masih diguyur sama hujan nih, Dok. Ini penyakit juga rentan juga ya, Dok ya, dengan cuaca yang seperti ini juga, bukan COVID-19 aja nih ya. Jadi ini kalau untuk kesehatan lansia sendiri nih, Dok. Ini untuk selalu menjaga kesehatannya gimana, Dok? Khususnya nih ini mungkin kalau yang penyakit yang misalkan umum pada lansia nih, ini mungkin bisa sedikitnya bukan minimal dicegah lah, Dok. Ini gimana nih? Ya, jadi gini deh, intinya sih sebetulnya hanya ada tipsnya tuh sedikit, nggak banyak. Tapi mungkin pada saat pelaksanaannya yang susah ya. Yang pertama adalah jaga nutrisi teh. Jaga nutrisi, kenapa? Karena gini, kalau orang tua itu karena proses usia, jadi nafsu makan juga turun. Kenapa nafsu makan turun? Karena di bagian lidah ini kan ada indera pengecap ya, indera pengecap. Kemudian gigi-gigi juga mulai berkurang ya, jadi ngunyah susah. Kemudian air ludah juga berkurang, di mana air ludah itu akan membantu untuk memperlancar menelan. Nah, dengan adanya penurunan seperti itu, maka makan jadi susah. Padahal kita perlu makan teh gitu. Jadi nutrisi itu penting. Gimana cara menjaganya adalah makan sedikit-sedikit tapi sering. Dan sebisa mungkin makannya jangan kebanyakan karbohidrat. Nah, ini nih. Jangan kebanyakan karbohidrat itu apa ya? Mie, apalagi nasi gitu ya, goreng-gorengan itu kan karbo semua ya, pakai pisang tuh karbo gitu. Jadi roti juga karbo. Jadi itu karbohidratnya dikurangi, dibanyakin lebih banyak proteinnya teteh. Itu untuk nutrisi. Kemudian selain nutrisi yang harus dijaga lagi adalah cukup tidur. Nah, itu agak susah ya teh. Kenapa? Karena gini, memang hormon boboknya, hormon tidur itu sudah memang produksinya juga sudah mulai berkurang teh. Jadi sebisa mungkin kita melakukan yang namanya sleep hygiene. Sleep hygiene itu apa? Sleep hygiene itu misalnya mematikan TV 2 jam sebelum tidur. Jadi jangan nonton TV 2 jam sebelum tidur, jangan main gadget 2 jam sebelum tidur. Kalau mau apa? Misalnya kalau kita yang muslim yang ngaji gitu ya. Atau misalnya olahraga ringan, beberes gitu, itu yang 2 jam sebelum tidur. Terus kemudian jangan lampu kalau bisa dimatikan. Kalau bisa, atau jangan terlalu gelap lah, remang-remang. Yang jelas jangan terang kayak, karena nanti produksi hormon melatoninnya nggak keluar gitu. Karena si melatonin itu diproduksi pada saat ruangan itu gelap. Udah mah produksinya turun, ditambah lagi terang, tambah lagi nggak keluar nanti hormonnya. Jadi ruangan tidur tuh harus gelap atau redup lah ya, jangan gelap redup. Kemudian bebas dari bising teh. Dan kemudian kalau misalnya memang belum ngantuk banget, jangan ke tempat tidur. Nanti malah pusing sendiri kan, rungsing di tempat tidur nggak mau. Jadi boleh misalnya gini, kalau udah pas ngantuk banget kita ke tempat tidur, sampai di tempat tidur. Kalau misalnya dalam waktu 15-20 menit ternyata masih belum ngantuk juga, bangun. Jangan terus gulang-guling nggak karuan seperti itu. Jadi itu yang namanya sleep hygiene. Jadi kita harus memperhatikan sleep hygiene itu ya, supaya boboknya enak. Nah, kemudian juga jangan minum terlalu banyak pada saat menjelang tidur teh. Disarankan sih 2 jam atau 1 jam sebelum tidur tuh kita udah berhenti, jangan minum. Kenapa? Karena kalau kita minum itu nanti malamnya kebangun-bangun. Kalau orang tua, teh udah bangun susah tidur kan. Kalau yang masih muda mungkin bangun sebentar ke toilet bisa tidur lagi. Tapi kalau orang tua kadang-kadang udah mah nanti ke kamar mandinya perlu effort, habis balik dari kamar mandi nggak bisa tidur gitu. Jadi kan kasihan ya. Nah itu juga harus dijaga teh gitu. Yang terutama lagi suhu kamar ya, suhu ruangan tuh nggak boleh terlalu panas, nggak boleh sumpek, nggak boleh banyak barang gitu ya. Itu memang harus nyaman. Sebetulnya sleep hygiene ini nggak cuma buat orang tua, buat orang muda juga perlu. Yang seumur teteh, seumur saya gitu ya. Itu yang kedua, cukup tidur teh. Yang ketiga apa? Olahraga. Nah, kalau itu kunci sebetulnya, olahraga itu kunci. Jadi kita bilang sekarang, jadi yang namanya obat itu bukan cuma obat yang diminum, tapi olahraga juga obat, gitu ya. Nah, olahraganya gimana? Olahraga orang tua itu
ya udah, kalau misalnya gini, nggak bisa berdiri dok karena lutut saya sakit, kalau misalnya ada sepeda statis, pakai sepeda statis kalau ada ya teh ya. Kalau misalnya nggak ada sepeda statis, kalau bisa ke kolam renang tapi nggak bisa berenang, ya nggak apa-apa, jalan aja di kolam renang. Karena dengan jalan di kolam renang itu beban ke lutut yang biasanya sakit lutut itu akan terkurangi. Jadi jalannya bisa lebih jauh kalau di air. Dengan catatan airnya harus setinggi ulu hati. Kalau airnya setinggi lutut nggak ngaruh. Oh, siap. Tinggi. Jadi kalau misalnya gini, dokter saya emang nggak bisa setiasa berenang, nggak usah berenang ibu, jalan aja bolak-balik di kolam renang, itu udah bantu mengeluarkan kalori teh. Nah kemudian misalnya itu belum bisa juga, ya udah sekarang latihan di rumah dengan apa? Dengan latihan duduk berdiri sambil pegangan apa? Pegangan kursi yang lebih berat. Jadi sebetulnya nggak ini teh, nggak harus ke gym untuk olahraga tuh nggak harus misalnya berenang gaya dada gaya kupu-kupu tuh nggak gitu ya. Nah kalau misalnya kebetulan ayah ibu muslim, pendengar di sini ada yang muslim, sebetulnya dengan kita sholat 5 kali sehari itu sudah membantu mengeluarkan kalori sekitar 80 kalori. Jadi sebetulnya itu sudah sama dengan olahraga tingkat sedang, ringan menuju sedang. Itu jadi sebetulnya cukup. Tapi dengan catatan sholatnya nggak duduk ya teh, sholatnya duduk berdiri gitu. Jadi yang biasa kita lakukan gitu. Jadi dengan melakukan sholat saja sebenarnya sudah cukup untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 80 kilokalori. Udah kebuang lah 80 gitu. Jadi tinggal nambah sedikit lagi gitu ya. Misalnya ditambahin sholat sunnah yang lain atau ditambahin aktivitas fisik yang lain. Dok kalau nggak bisa juga gimana? Semampunya ibu, geraknya kemana, bergeraklah. Jadi jangan diam gitu teh. Ya, intinya adalah, nah seminimal, jadi gini, kita ada ungkapan use it or lose it. Anda pakai atau Anda akan kehilangan itu. Gitu ya. Jadi kalau cuma bisa misalnya, dok cuma bisa jalan ke kamar mandi 2 meter, mangga, lakukan gitu. Jadi jangan terus, dok cuma bisa jalan ke kamar mandi 2 meter, tapi nggak bisa olahraga yang lain. Udahlah nggak usah aja gitu. Lah itu justru yang sedikit-sedikit ya teh, asal sering itu justru lebih bagus. Bener dok. Jadi kita harus bisa menyemangati orang tua bahwa ya udah mam, pap, kalau misalnya nggak bisa jalan pagi karena keterbatasan lutut misalnya, atau misalnya jalannya jalan besar nggak berani gitu, ya udah sok nguriling aja di halaman misalnya gitu ya, sekitar rumah aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai target dulu teh. Yang penting misalnya gini, hari ini jalan 15 menit, besok naik lagi jadi 20 menit, naik lagi sampai akhirnya sehari itu bisa 30 menit, udah bagus teh 30 menit ya jalan gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah 30 menit selama seminggu, baru minggu depannya naik lagi gitu ya. Nah tapi supaya lebih terarah, biasanya lebih baik memang datang ke dokter teh. Salah satunya bisa ke dokter rehabilitasi medik untuk bisa diukur sebetulnya bapak nih harusnya sehari jalannya berapa meter dalam berapa menit gitu, supaya nanti kelihatan peningkatannya gitu ya. Nah itu yang ketiga terkait dengan olahraga. Nah kemudian nanti yang keempat adalah pencegahan jatuh. Karena gini teh, orang tua itu sangat riskan untuk terjadinya jatuh. Iya betul dok. Sampai dalam salah satu pertanyaan atau kuesioner yang diajukan pada lansia adalah berapa kali bapak ibu terjatuh dalam 1 tahun? Itu harus ditanya. Kenapa? Karena saking rentannya orang tua itu jatuh dan saking buruknya efek samping dari jatuh. Jadi kalau udah jatuh tuh semuanya udah jadi apa ya? Jadi ketergantungan gitu teh. Patah lutut atau patah tulang paha. Jadi semuanya nggak bisa. Jadi masuk rumah sakit lah, harus ada yang nungguin di rumah sakit lah, harus dibantu lah semuanya gitu. Jadi makanya kenapa sebisa mungkin orang tua itu tidak jatuh. Belum lagi nanti penyembuhannya lama kan, karena tulangnya udah keropos misalnya gitu. Itu udah nambah lagi. Jadi kita salah satu yang harus dijaga untuk menjaga kesehatan kita. Jadi tadi yang pertama tuh nutrisi, kemudian cukup tidur teh, cukup olahraga, dan pencegahan jatuh. Tuh yang ini nih ya sahabat Raka. Karena ini juga dok, mencegah juga yang tadi. Karena kalau misalkan udah lansia ya, ini rentan juga terkena penyakitnya yang tadi, komplikasi ya dok ya.
Jadi ini sebenarnya semuanya simple sih dok ya, dan bisa dilakukan juga nggak berat-berat sebenarnya kan. Ini juga bisa dibantu sama keluarga terdekat juga nih di rumah ya. Intinya saling support dulu lah seperti itu ya. Dok, ini kayaknya kita harus coba jawab pertanyaan sahabat Raka yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Tapi sebelum dari WhatsApp, Mariska mau coba cek dulu nih di live Instagramnya apa sudah ada yang masuk belum ya. Sebentar. Mangga Teteh, silahkan. Oke, dari WhatsApp dulu deh dok kayaknya nih ya. Ini ada Ibu Iis mau tanya nih dok, ini yang ini baru kita bahas ya barusan, yang meminimalisir untuk lansia terjatuh. Nah, seperti apa dok? Apakah harus setiap pergerakannya kita ikutin? Atau mungkin ada cara lainkah dok? Sama pola makan dari lansia nih dok, ini gimana? Baiknya sehari itu berapa kali? Terus sama untuk pemenuhan nutrisi yang tadi, selain yang karbo, apa aja mungkin dok makanan yang jadi pilihan lansia? Semisalnya nih kalau misalkan orang tua saya masih seneng kayak makan asin, makan sambal, ini gimana nih dok katanya? Ya baik, satu-satu ya. Tadi saya nggak sempat nyatet. Jadi yang pertama tadi bagaimana mencegah jatuh. Ini bagus banget, pertanyaannya bagus banget. Dan terima kasih Ibu untuk yang sudah bertanya, karena kadang-kadang orang itu malu buat nanya. Betul dok. Jadi saya apresiasi banget orang yang mau nanya nih, saya senang banget. Jadi gini, Bapak Ibu, terkait pencegahan jatuh, sama balik lagi, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dari badannya sendiri ya, badan orang tua sendiri. Yang pertama tuh apa yang akan menyebabkan jatuh, salah satunya adalah mata, penglihatan. Jadi kalau kita misalnya udah mulai kabur-kabur, segeralah ke dokter mata. Kalau misalnya sudah ada katarak, segeralah dioperasi kalau memang sudah indikasi operasi, atau jangan ditunda. Kalau memang gula darahnya jelek, berarti misalnya ini ditunda dulu, harus dibenerin dulu gula darahnya, nanti operasinya biar cepat sembuh lukanya. Oke, nggak apa-apa, kita harus rajin minum obat. Terus segera lagi konsul ke dokter matanya bahwa dok ini sangat ngeganggu saya gitu, karena mata itu kan katanya jendela dunia ya. Seeing is believing katanya kan gitu ya. Dengan kita melihat itu kita bisa melihat dunia. Jadi mata itu salah satu poin penting untuk mencegah jatuh, karena dengan kita ngelihat itu akan bisa lebih aware terhadap halang rintang yang ada di depan. Ini kejadian pribadi kejadian saya, ayah mertua saya kebetulan memang sudah ada gangguan penglihatan karena beliau ada diabetes. Jadi pada saat berjalan itu untuk melihat polisi tidur itu susah Jadi padahal kan sebetulnya kalau kita kan polisi tidur kadang-kadang warnanya sama ya kalau misalnya garis-garisnya udah nggak kelihatan, udah lama gitu kan, cuma kelihatan belendungan gitu aja. Nah itu kadang-kadang untuk orang tua suka nggak kelihatan kalau warnanya nggak kontras. Makanya kenapa harusnya itu polisi tidur tuh warnanya beda dan warnanya tuh kinclong. Kita masih menunggu untuk Dokter Irma ya. Ini ada sedikit trouble lagi nih sahabat Raka. Ini padahal lagi enak juga nih ini pembahasannya. Sebentar. Oke. Ya, jadi tadi kita misalkan untuk yang jatuh ya, termasuk ini yang tadi ada contohnya, ini yang akan dijadiin contoh. Kita bakalan membahas putar tadi polisi tidur nih ya. Coba Mariska undang kembali nih. Ini sepertinya jaringannya kembali nih, tapi Mariska coba tersambungkan lagi ya. Oke, kita lanjutin lagi nih untuk tadi pertanyaan dari Ibu Iis ya, yang meminimalisir soal jatuh. Nah, dok sudah nih, oke, polisi tidur dok, siap. Jadi tadi mata ya yang pertama, kemudian faktor internal yang kedua adalah kekuatan otot. Jadi kalau otot-ototnya bagus, badannya sehat, otot-ototnya kuat, itu akan mencegah untuk jatuh Oke. Jadi keseimbangannya dia akan bagus gitu ya. Kemudian berikutnya adalah selain dari tadi mata sudah, kemudian kekuatan otot sudah, sensori itu ini
rasa raba. Ya. Jadi kalau kakinya baal atau jadi kalau kakinya baal, biasanya kalau orang-orang dengan diabetes itu kakinya tuh baal teh, telapak kakinya baal. Jadi waktu beliau itu menyentuh tanah tuh kayak nggak napak gitu teh, karena tebel, kakinya tebel. Nah itu juga akan mengganggu keseimbangan, yang ujung-ujungnya nantinya akan menjadikan faktor risiko jatuh, gitu. Nah kemudian berikutnya adalah kalau misalnya ada kelainan muskuloskeletal, seperti contohnya adalah osteoartritis atau pengapuran pada lutut, itu kan nyeri ya teh? Betul. Nah itu kalau nyeri itu juga sama, itu juga menyebabkan dia jatuh. Kenapa? Karena jadi jalannya nggak seimbang. Biasanya kalau lutut yang kanan sakit, berarti dia nanti akan lebih banyak menumpu di sebelah kiri. Padahal untuk bisa berjalan dengan baik, harusnya tumpuan itu seimbang antara kanan sama kiri, gitu ya. Nah, begitu tumpuan nggak seimbang teh, maka titik jatuh atau namanya center of gravity-nya itu jadi nggak seimbang, sehingga si pasien ini lebih cenderung entah ke depan atau jatuh ke belakang. Nah itu yang menyebabkan jatuh biasanya. Jadi dia titik keseimbangannya jadi nggak di tengah-tengah karena badannya miring ke salah satu sisi, seperti itu teh ya. Kemudian juga misalnya kegemukan atau obes. Nah yang gemuk ini biasanya kan di bagian perut ya teh. Jadi kalau perutnya lebih maju, titik jatuhnya juga nggak seimbang, yang harusnya tadinya Untuk keseimbangan tubuh nih ya, ini Marissa coba tersambung lagi dengan RSAS. Faktor internal, faktor dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, sebentar nih sahabat Raka ya, ini nampaknya ada gangguan lagi nih. Nah, halo dok. Ya dok. Ya, silakan dok, sudah tersambung lagi. Nah, ya. Ini tadi selain faktor internal dari badannya sendiri, faktor eksternalnya adalah kabel ya teh ya, kabel yang kadang-kadang kita bilang namanya spaghetti, spaghetti kabel. Jadi seliweran kabelnya di mana-mana gitu, dan itu orang tua itu kan kadang karena udah nggak kelihatan, terus kemudian telapak kakinya tebal, jadi nggak kerasa kalau di bawah itu ada kabel. Nah itu juga bisa memudahkan untuk jatuh seperti itu. Kemudian berikutnya adalah karpet teh. Ujung karpet itu seringkali kan ngelipet gitu ya, jadi nah ini teh nih ujungnya gini, harusnya kan rata tapi dia naik ini. Nah ini si ujung ini nih sering bikin kesandung teh. Betul. Itu menyebabkan jatuh ya. Kemudian ada lagi pencahayaan yang kurang, yang nggak terang. Jadi misalnya di lorong, biasanya kan lorong udah malam matiin aja lah, udah mau banjir nggak akan ada yang lewat. Enggak, kalau di lorong justru harus dinyalain lampunya. Kenapa? Supaya kalau ada sesuatu kelihatan. Kalau terang kan kelihatan, kalau gelap kan nggak kelihatan. Di bawah ada apa misalnya ya, ada mainan anak kecil jatuh atau apa, keinjek jatuh lah orang tua itu. Tapi kalau lampunya terang bisa kelihatan ya. Itu yang berikutnya. Nah, ada lagi faktor eksternal itu adalah terkait misalnya tadi yang saya bilang pegangan teteh. Orang tua itu memang sudah fitrahnya keseimbangannya memang sudah terganggu karena usia. Jadi tambah lagi misalnya lantainya licin di kamar mandi, nggak ada pegangan, udahlah itu mah ya. Itu juga bahaya tuh deh. Kalau kita kan kepleset sedikit masih bisa berdiri. Kalau orang tua kepleset jatuh. Jadi makanya kenapa lantai kamar mandi itu sebaiknya memang harus rutin disikat, dan kalau bisa memang kering, nggak basah teh gitu. Cuma memang ya saya tahu ya susah karena di Indonesia kan nganutnya kamar mandi basah ya teh. Segala sesuatu tuh jadi bersih gitu. Padahal nggak apa-apa, boleh basah teh, tapi jangan licin. Jadi kayak lumut tuh nggak ada, bekas-bekas sabun nggak ada gitu. Jadi even itu basah tapi nggak licin gitu. Atau kita pasang kan ada ya, jadi pageh gitu. Waktu pijitnya tuh dia nggak slippery gitu teh. Nah itu hal-hal dari luar tubuh kita, dari luar tubuh orang tua itu sendiri yang bisa kita perbaiki supaya mencegah jatuh itu tadi.
Gitu Teh. Siap ya. Yang tadi Dok, katanya masih dari Bu Iis ya, yang pemenuhan nutrisi ini jadwal makannya mungkin sehari berapa kali nih Dok ya, sama gimana kalau orang tuanya nih masih seneng makan asin, sambal dan nggak bisa katanya jauh dari ya makanan yang seperti itulah, intinya nggak bisa jauh sama pedas juga nih, gimana? Iya, sebenarnya gini Teh, intinya adalah sedikit-sedikit tapi sering ya, sedikit-sedikit tapi sering. Dalam arti apa? Boleh sampai sehari 5 kali. Tapi bukan berarti misalnya gini, makan beratnya itu 3 kali, makan ringannya 2 kali. Jadi sehari 5 kali ya Teh. Kenapa? Karena memang pengosongan lambungnya orang tua kan lambat ya, gerakan ususnya udah melambat, pengosongan lambung jadi lambat juga. Nah, terkait dengan makanan pedas, makanan asin, sebenarnya mah boleh, asal nggak berlebihan, itu aja kuncinya. Jadi jangan juga dilarang sama sekali Teh. Kalau dilarang sama sekali nanti malah nggak mau makan. Kita yang bingung ya. Susah lagi kalau nggak mau makan kan. Padahal orang tua itu harus nutrisinya cukup. Jadi memang harus asin boleh nggak apa-apa, tapi jangan diasinan kan gitu ya Teh. Khawatirnya apa? Jadi kalau nggak pedas boleh muntah Ibu. Nggak boleh pedas. Biasanya stroke itu ada muntahnya juga. Nah kalau muntah posisinya telentang nanti masuk ke paru-paru, aspirasi malah jadi masalah baru. Jadi sebisa mungkin memang posisinya miring. Kalau beliaunya kalau jatuh, tapi ini terduduk ya. Kalau jatuh terduduk, stroke ya penanganan pertama kali. Jadi pastikan kesadarannya sadar nggak pasiennya. Ya, kalau misalnya memang masih sadar, tolong tetap diajak bicara Bapak Ibu, dan kemudian kalau diminta untuk menggerakkan keempat anggota gerak, masih bisa bergerak atau enggak. Gitu. Jadi itu kalau misalnya duduk, tapi kalau yang tadi tertidur itu posisinya harus dimiringkan. Walaupun pasiennya sadar, tolong dimiringkan karena takutnya tadi resiko muntah ya. Tadi juga yang jatuh terduduk, sudah nggak apa-apa, duduk aja. Takutnya nanti habis duduk terus muntah. Kalau udah ditidurkan muntah, tadi yang saya bilang, takutnya nanti aspirasi. Jadi itu yang bisa pertolongan pertama. Nah, kalau memang memungkinkan, pada saat dibawa perjalanan ke rumah sakit, tetap diajak bicara, supaya memastikan memang kesadarannya masih baik. Seperti itu. Dan sebisa mungkin Bu, sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit. Karena yang namanya stroke itu harus ada yang namanya golden period dalam waktu 6 jam. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan udahlah besok aja, udah sekarang Teh lah, nggak ada yang nganter gitu, jangan. Udah bawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi salah satu gejala stroke yang harus diperhatikan adalah kelemahannya itu sesisi tubuh Teteh. Jadi nggak kiri kanan, hanya sebelah. Ya, jadi sebelah kelemahan tubuh. Jadi tangannya jadi nggak bisa ngangkat, yang kanan sama kaki kanan nggak bisa ngangkat. Kemudian ada misalnya rero, cadel, apa ya? Ya jadi yang tadinya bisa ngomong bagus, sekarang jadi susah gitu ya Teh ya, ngomong tuh susah gitu. Nah itu juga salah satu gejala dari stroke. Kemudian ada mencong Teh, misalnya bibirnya disuruh senyum, ini miring sebelah. Itu salah satu gejala yang harus diperhatikan. Kemungkinan stroke ya, apalagi kalau misalnya memang orangnya tiba-tiba nggak sadar, jatuh terus nggak sadar gitu ya. Nah itu udah, kita mendingan bawa aja ke rumah sakit secepatnya gitu. Karena itu tadi saya bilang, kalau stroke itu ada yang namanya golden period. Jadi jangan main-main dengan itulah gitu. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin ditangani, insya Allah akan lebih baik nanti hasilnya. Siap ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini Dok, karena sudah jam 10 juga, mungkin ini dari dokter nih, kalau dari nilai rehabilitas dari lansia ini gimana Dok? Ini mungkin kalau dari rehabilitas medik atau lainnya, ini mungkin yang bisa bermanfaat untuk lansia, apalagi sekarang lagi masih pandemi COVID-19 juga, terus memang mau gimana agak kesulitan juga. Intinya yang penting diperhatikan sama keluarga ya, terdekat dulu deh intinya di Dok. Jadi untuk dari rehabilitasnya gimana? Ya, dari sisi rehabilitasi medik itu yang kami pentingkan adalah yang pertama, kalau sebisa mungkin mempertahankan kemandirian. Dalam hal apa? Dalam hal tadi aktivitas sehari-hari ya, AKS, atau aktivitas yang advance-nya. Jadi misalnya sehari-hari udah bisa, tolong dinaikin gitu. Jadi misalnya diajak
tetap naik angkot, tetap naik pesawat kalau memungkinkan, naik kereta api gitu, supaya nggak diem aja di rumah dan dikasih tahu, Mam, ini loh kalau mau naik kereta tuh begini caranya, atau misalnya sok Mama duluan, Mama bisa nggak kalau mau naik kereta pesan karcisnya di mana gitu ya Teh. Jadi kemandirian itu kita bisa bantu di rehabilitasi medik. Kita punya tim yang nanti juga bisa membantu untuk kemandirian tersebut, untuk latihan ADL atau latihan instrumental of daily living. Kemudian mengoptimalkan fungsi yang masih ada. Fungsi itu apa sih? Fungsi itu sudah kebutuhan dasar manusia Teh. Seperti itu tadi, fungsi ADL, fungsi bicara, fungsi menelan, fungsi pikiran, itu adalah fungsi dasar yang harus bisa tetap dilakukan oleh seorang lansia pada saat beliau sudah memasuki usia senja ya. Nah, itu harus tetap dipertahankan dan kita di rehabilitasi medik jika memang ada gangguan di masalah-masalah tersebut itu kita bisa bantu. Kemudian mencegah komplikasi, seperti misalnya tadi komplikasinya apa, jatuh gitu ya. Nah, di rehabilitasi medik bisa dinilai Teh, kalau misalnya seseorang itu ada gangguan keseimbangan, maka alat bantu apa yang harus dipakai, apakah harus pakai tongkat atau pakai walker atau memang harus pakai kursi roda ya, itu bisa dinilai. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah meningkatkan kualitas hidup. Ada satu quote yang saya senang banget, jadi gini, kita nggak bisa nambahin umur, kan umur sudah dikasih sama Allah ya Teh, tapi kita bisa meningkatkan kualitas hidup, kita bisa memberikan arti pada kehidupan. Nah, keren banget nih, bener emang kalau umur kita nggak bisa nambah, misalkan kita cuma dikasih jatah berapa, misalkan katakanlah sampai 63 nih dok, tapi orang tua kita atau kita misalkan syukur-syukur kita dikasih lebih dari itu ya, tapi dikasih lebih dari itu kita harus tetap menjadi seseorang yang bermanfaat, tetap harus sehat. Bukan berarti usianya panjang tapi malah banyak penyakit, gak bisa nikmatin hidup jadinya nih dok ya. Nah bener ya, kalau di RSHS sendiri nih dok, ini mungkin untuk fasilitas-fasilitas untuk penanganan atau rehabilitas untuk lansia ini ada apa aja nih dok? Dan sekarang kan meskipun masih pandemi, kalau di RSHS ini bisa menerima pasien ya dok ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga pendaftaran juga online, seperti itu. Ada apa aja di sana dok? Ya, jadi gini Teh, kalau di rehabilitasi medik seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa menilai dengan alat yang namanya stabilometri untuk menilai stabilitas atau keseimbangan. Jadi kita bisa lihat ada alatnya, misalnya udah kejadian ibu ini jatuh 2 kali dalam setahun. Kenapa nih? Gitu kan harus dicari ya penyebabnya apa gitu. Misalnya ternyata salah satunya adalah gangguan keseimbangan, maka kita bisa nilai dengan alat yang namanya stabilometri. Ini keseimbangannya sebetulnya Bapak ini gimana sih? Dia lebih condong kemana? Ke depan, ke samping, ke belakang gitu ya. Kemudian nanti kita tentukan latihannya seperti apa. Dan berikutnya adalah kita juga punya yang namanya gait analysis atau lab motion analysis. Ini untuk menilai jalan. Jadi kita punya lab untuk menilai jalan. Bagaimana orang itu berjalan. Kenapa? Karena pola jalan itu juga menentukan pasien ini akan mudah terjatuh atau tidak. Seperti itu. Kalau ini ngejekluk gitu ya, kalau orang Sunda Maya nggak seimbang antara kiri sama kanan. Oke, kenapa nih? Oh, ternyata penyebabnya adalah kelemahan pada otot paha, misalnya seperti itu. Otot pahanya nggak bisa ngangkat, pahanya nggak bisa diangkat. Berarti kenapa nih? Oh, berarti hip fleksinya kurang kuat. Oke, berarti harus dikuatkan. Seperti itu. Nah, dikuatkannya nanti akan dibantu oleh tim dari rehabilitasi medik, yaitu bagian fisioterapi untuk membantu menguatkan otot-otot itu. Nah, tadi terkait lagi dengan kemampuan aktivitas of daily living, itu juga nanti kita akan nilai Teh. Ada tools yang akan menilai seberapa besar orang tua itu masih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kalaupun memang nanti ada gangguan, di sebelah mana sih sebetulnya gangguannya? Sehingga nanti program yang kita kasih itu bisa lebih tepat. Nah, kalau untuk aktivitas sehari-hari, itu bisa nanti dibantu oleh salah satu dari tim rehab juga, yaitu bagian okupasi terapi, untuk lebih meningkatkan yang namanya motorik halus atau kemampuan tangan, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang depresi atau merasa bahwa kok saya hidup udah nggak berguna lagi ya, gitu ya, nanti itu juga bisa kita akses di sini dan bisa dimintakan bantuan dari salah satu tim rehabilitasi medik, yaitu bagian psikologi dan pekerja sosial medik untuk dilakukan pendekatan-pendekatan psikologis Teh.
Kemudian berikutnya adalah tadi terkait dengan alat bantu yang tadi saya katakan. Nanti kita akan nilai, Bapak ini perlunya apa sebetulnya, tongkat kah, walker kah, atau kursi roda gitu ya. Kalau memang perlu kursi roda khusus, maka ada bagian kami yaitu ortotik prostetik yang bisa membantu untuk membuatkan kursi roda sesuai dengan kebutuhan pasien. Seperti itu, Teteh. Siap ya. Tuh ternyata komplit juga nih. Satu lagi, Teh. Ya. Kalau misalnya memang ada gangguan menelan, itu ada bagian kami juga yang untuk membantu bagian speech therapist. Itu juga bisa membantu untuk latihan berbicara, terutama kalau pasien stroke ya, Teh. Biasanya kan tadi saya bilang bicaranya rero seperti itu. Jadi kita komplit lah untuk bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan. Tapi sebetulnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Itu ya, mencegah daripada mengobati. Benar banget nih sahabat Raka. Tapi ini untuk sahabat Raka, ini di RSHS sangat komplit sekali ya, dari mulai peralatannya juga, tenaganya juga di sana komplit banget. Jadi untuk sahabat Raka mungkin yang mau tanya-tanya dulu atau misalkan mau langsung ke sana, ini untuk informasi pendaftaran dan informasi lebih lengkap, ini boleh nih ya follow Instagramnya dari RSHS di RSHS_Bandung nih. Semua informasi ada di sana, termasuk untuk pendaftaran ya Dok ya. Nah seperti itu, jadi langsung tanpa harus datang ke sana atau misalkan ada antri-antri atau lewat calo, sekarang udah nggak ada nih yang gitu-gitu ya Dok ya. Ini tinggal langsung online aja nih, semuanya praktis, aman. Dan juga di pas pandemi gini lebih aman juga untuk kesehatannya sahabat Raka nih ya. Terima kasih Dokter Irma atas informasinya nih ya. Meskipun kayaknya masih kurang kita ngobrol-ngobrol ya, apalagi membahas seputar lansia, ini salah satu yang menarik juga ya. Karena kita semua pasti punya orang tua, apalagi kalau misalkan orang tua kita masih ada terus diberikan umur panjang ya. Ini mungkin kita sebagai anak juga ada rasa khawatir ya Dok ya, atau gimana nih orang tua kita nih semakin tua usianya, kita juga mungkin harus kayak gimana. Nah biar kita sebagai anak atau misalnya sebagai cucu juga seenggaknya harus tahu nih Dok ya, harus bisa bekerja sama juga ya. Terima kasih Dokter Irma, nanti lain waktu kita ketemu lagi membahas lagi mungkin seputar lansia ya, yang hari ini belum terjawab juga nih pertanyaan sahabat Raka, sebenarnya masih ada juga. Tapi ya gimana nih karena waktu juga ya. Dokter terima kasih, Mariska pamit ya. Boleh lewat email Teh barangkali RSHS disampaikan. Boleh. Ada pertanyaan. Siap. Nanti Mariska cek ya Dok ya. Siapa tahu tadi yang belum kita bahas, tapi kalau kita yang sudah bahas mudah-mudahan sudah terjawab nih ya pertanyaannya. Oke ya. Mariska pamit sahabat Raka ya. Dan sahabat Somea juga terima kasih sama-sama nih Dokter Irma ya. Ini terima kasih juga yang sudah bergabung lewat live Instagram juga. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya. Mariska pamit Dokter ya.